Burung perkutut ada di tanda tanya. Assalamualaikum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi selamat siang, sore, dan pagi serta malam teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 dari mata kuliah PBO ini akan mendemonstrasikan dan menjelaskan sedikit presentasi tentang apa-apa kode yang kita telah buat dalam mata kuliah pemrograman berbasis objek. Tapi sebelum itu, marilah kita berkenalan lebih dekat. Di sini ada saya, Iqbal, dengan NIM akhir 171. Dengan saya Gabriel Marco Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 162. Dengan saya Muhammad Farid Alwan dengan 3 digit NIM terakhir 159. Dan kita akan mendemonstrasikan serta mempresentasikan apa-apa yang telah kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah ini. Oke, jadi teman-teman di sini tuh kami sedang membuat aplikasi berbasis OOP juga yang mempunyai database. Jadi kita tuh gampangnya membuat manajemen sistem warnet yang bisa digunakan. Jadi di sini kita ada dua, ada dari sisi server dan sisi klien. Kita bahas bakal dari sisi servernya dulu, yaitu adminnya. Jadi secara overview dari warnet admin di kelas warnet admin adalah kelas yang mengelola server warnet atau bisa dibilang internet cafe lah ya di sini dengan kemampuan itu untuk menangani koneksi klien, manajemen pengguna, dan pencatatan sesi. Nah, kelas ini juga mengimplementasikan sistem berbasis soket untuk komunikasi jaringan dan menggunakan SQLite untuk penyampaian data untuk basis data tersebut. Ada atribut apa aja sih di dalam sini? Yang pertama itu ada kelas atribut, itu ada normal, kategori PC normal, ada kategori PC yang dia tuh dia dia dictionary untuk mendefinisikan kategori PC dan tarifnya sesuai dengan yang teman-teman lihat di sini. Ada normal, VIP, gamer. Itu per 60 menitnya itu dia ada nominalnya. Normal itu 3.000 per jam, VIP itu 5.000 per jam, gamer itu adalah 6.000 per jam. Nah, selain itu kita mempunyai instance atribut. Ada apa aja? Yang pertama itu ada host address-nya, terus ada port-portnya yang digunakan di sini untuk servernya pakai default 500. Terus ada lagi tentang server soketnya, itu untuk sub soket objek untuk komunikasi jaringan, serta ada clients-nya untuk penyimpanan informasi klien yang terhubung. Terus ada running, itu buat status booleannya, biar kita tahu nih servernya itu seperti apa. Terus ada GUI callback-nya, itu buat function buat update GUI-nya. Terus ada server IP itu untuk IP address servernya, serta ada connection, itu connection ke database SQLite-nya, serta kur itu kursornya. Nah, masuk ke metode-metodenya, ada apa aja? Di sini kita yang pertama ada konstruktornya. Jadi ini tuh buat inisialisasi server warnet dengan parameter hostnya itu adalah host address, portnya adalah port numbernya, GUL callback-nya adalah untuk mengupdate GUI-nya. Yang dibilang di awal, hostnya itu pakai default 00000, serta portnya kita pakai adalah port 5000, teman-teman. Maksud ke network metodenya. Ini gunanya buat apa? Ini tuh buat mendapatkan IP lokal server yang tidak local host, yang bukan local host. Jadi di sini return yang dikasih itu adalah string IP address-nya. Itu. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke memulai server. Jadi setelah itu kita memulai server dan mendengarkan koneksi dari kliennya. Itu kita ngapain? Jadi kita itu membuat thread baru untuk setiap klien yang terhubung, serta menangani error dan clean up saat server itu berhenti. Nah, itu ada di start handle kliennya.
Oke. Nah, selanjutnya ini masuk ke handle client ya. Handle client ini itu untuk menangani komunikasi dengan klien individual. Dari untuk parameternya sendiri, itu ada yang pertama ada client socket yang udah jelasin di awal, itu buat socket objek kliennya. Setelah itu ada address itu buat IP address dari kliennya. Terus selain itu, kita bisa mengelola sesi login dan sesi logout dari klien tersebut, serta mencatat durasi penggunanya dan mengupdate balance penggunanya untuk mengetahui sekiranya pengguna ini punya uang atau balance ini berapa yang tersedia gitu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Setelah dari metode network, kita akan lanjutkan di metode database. Di metode database ini gunanya untuk membuat database SQLite-nya dengan dua tabel. Yang pertama itu tabel user, dan dia itu menyimpan username, lalu ada password, balance, dan juga PC type-nya. Lalu tabel kedua itu session. Tabel session itu gunanya untuk logging saja, untuk pencatatan penggunaan klien. Lalu kita lanjut ke metode add user. Di sini add user itu kegunaannya untuk menambah pengguna baru ke dalam database dengan parameter pertama itu username dan juga parameter keduanya itu password. Lalu kita lanjut ke metode add balance. Ini gunanya untuk menambahkan saldo waktu atau balance jam ya ke dalam akun pengguna berdasarkan username-nya. Lalu metode selanjutnya di dalam metode database itu ada delete user. Di delete user itu sesuai dengan nama metodenya, yaitu menghapus pengguna dari database berdasarkan username-nya juga. Lalu kita lanjut ke metode utility. Metode utility yang pertama yaitu ada convert hours to minute. Kegunaannya untuk konversi jam ke menit berdasarkan tipe PC. Kenapa ini dibuat? Karena secara default database-nya itu menyimpan balance-nya dalam bentuk menit, bukan dalam bentuk jam. Jadi setelah adminnya memasukkan berapa jam, maka programnya akan mengkonversi jamnya ke dalam bentuk menit dan disimpan ke dalam database-nya. Lalu calculate price ini untuk menunjukkan berapa harganya berdasarkan jam yang diisi. Lalu metode selanjutnya itu ada metode autentikasi. Yang pertama yaitu verify credential. Nah, di sini verify credential berguna sebagai jika user salah memasukkan password atau username yang salah memasukkan password, maka server akan menolak permintaan tersebut. Namun, jika user tersebut memasukkan password dengan benar, maka server akan menjawabnya dengan permintaan yang akan selanjutnya akan dibahas di session management. Dan juga di verify credential ini juga mengecek apakah user tersebut itu memiliki balance atau tidak. Jika tidak memiliki balance akan ditolak, jika memiliki balance akan lanjut lagi. Lalu kita lanjut di proses request. Nah, di proses request ini kegunaannya yaitu jika user berhasil login ke dalam PC klien, maka server akan memproses penggunaan billing dari user tersebut dan mengurangi balance dari user tersebut sesuai yang user gunakan sendiri. Lalu ada remove client. Nah ini remove client ini menghapus klien dari daftar aktif. Gunanya ini apa? Untuk menghindari bug balance user yang tidak berkurang atau PC klien yang tidak terkonek ke server. Karena tanpa logic ini, PC klien itu walaupun sudah balance-nya udah habis, itu kondisinya masih terkonek ke dalam server. Jadi akan terjadi bug yang aneh banget. Jadi harus dibikinin logic ini, biar jika kliennya itu terputus, maka dari daftar yang ada di server itu connected kliennya dihapus juga. Baik, mungkin sekian untuk penjelasan untuk kode yang ada di sisi server. Akan dilanjutkan teman saya untuk sisi kliennya.
Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan source code atau logic dari sisi kliennya. Jadi di sini untuk metodenya ini, yang pertama kita ada metode konstruktor. Jadi di sini tuh kita inisialisasi klien warnet ini atau program klien warnet ini dengan parameter. Itu yang pertama ada server host dan server port. Jadi program klien ini atau GUI nanti yang akan ditunjukkan itu tidak dapat berjalan dengan baik jika nggak ada server itu nyala. Jadi program server yang sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya itu nyala gitu. Jadi di sini kita inisialisasinya menggunakan server host dan server port ini. Dan yang kedua kita menggunakan metode konfigurasi juga untuk memuat konfigurasi dari file JSON di folder dokumen. Ini berfungsi untuk membaca server IP dan tipe PC dari file konfigurasi. Gitu. Terus di sini juga kalau misalnya kita sudah memasukkan tipe PC-nya, terus server IP-nya juga, di sini kita ada metode save config. Jadi kalau misalnya kita memasukkan nanti tipe PC-nya misalnya normal, kita nggak bisa memasukkan user dari PC yang gamer gitu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada network. Nah, untuk yang metode network ini, jadi sebenarnya network ini untuk menghubungkan klien ke server warnet gitu. Jika gagal connect, maka akan error gitu. Terus juga ada metode disconnect from server. Nah, disconnect from server ini untuk memutuskan koneksi aja dari servernya, keluar dari servernya. Terus untuk GUI metodenya atau metode GUI, di sini ada ya yang pertama setup GUI itu untuk homepage-nya atau antarmuka utama. Terus ada show IP input juga yang untuk memasukkan IP-nya dan pemilihan tipe PC-nya tadi. Terus connect dan login itu untuk login ke user. Terus di sini juga ada start timer. Start timer ini nanti kalau misalnya kita udah mempunyai usernya, kita bakal dapat countdown dari timer itu. Nah, itu juga bakal terkonek di PC servernya juga yang tadi sudah dijelaskan. Oke, untuk sesi manajemennya juga di sini kita terdapat sesi manajemen. Nah, kalau misalnya connect, dia bakal yang tadi saya jelasin nanti ada countdown timernya. Kalau misalnya error, passwordnya salah, itu bakal keluar pesan errornya juga. Terus juga kalau misalnya sudah berhasil, di sini kita ada method stop session. Stop session itu bergunanya kalau misalnya kita sudah berhasil login di akun kita atau di user kita. Nah, kita mau stop sessionnya. Nah, itu timer kita countdown-nya bakal tersimpan dan juga bakal terhubung di PC servernya. Bakal tersimpan lah gitu. Countdown sisa billing kita berapa di PC servernya. Terus juga ada log computer di sini untuk mengunci workstation Windows. Terus juga ada event handler, ini menangani event penutupan aplikasi, ya berguna untuk membersihkan resource, menutup koneksi soket, menghentikan aplikasi. Terus juga ada main method, ini untuk memulai aplikasi klien gitu. Dan menjalankan main loop check-inter gitu. Mungkin bisa langsung dijelaskan untuk langsung dinemokan programnya dengan teman-teman saya. Silakan. Mungkin dari Iqbal. Oke, mungkin bersama-sama aja kali ya kita ya bakalan menjelaskan secara langsung setelah kita ngasih tahu nih bagian-bagiannya. Sekarang kita masuk ke dalam demonstrasinya. Boleh teman-teman bisa kita lanjutkan? Oke. Untuk demonstrasinya. Jadi yang pertama seperti yang dijelaskan oleh teman saya Farid ya, yang program kita itu harus berjalan di sisi servernya dulu. Jadi kita itu punya dua setup PC. Yang pertama ya PC saya sendiri, lalu saya juga bikin VM di sini untuk sebagai klien. Kita jalanin servernya dulu.
Nah, jadi ini tampilan utama dari sisi servernya. Jadi kolom pertama ada untuk nambah user baru, yang kolom kedua ini untuk nambah balance atau nambah billingnya. Lalu ini user listnya. Lalu sebelah kanan ini ada connected client, jadi jika kliennya connect akan muncul di sini. Ada IP, username dari nama PC-nya, dan juga udah connect dari kapan. Gitu. Oke, mungkin Mas Iqbal boleh idenya untuk username pertama kita itu apa? Oke, boleh banget nih. Kita ngasih username-nya yang familiar aja kali ya. Kita kasih nama Oke, Agus. Agus. Oke, Agus. untuk passwordnya juga gampang aja ya, namanya juga ya Agus gitu. Iya, boleh. Agus. Oke, kita add Oke, user kita nih. add usernya. Nah, usernya kita bikin berapa nih? Sejam aja dulu kali ya. Boleh 1 jam. Oke, Hitungnya masih pakai jam-jaman soalnya. oke, kita add balance. Nah, sekarang kita berpindah ke kliennya. Kita Sisi. jalanin. Nah, untuk sisi klien tuh untuk pertama kali jalan akan muncul seperti ini untuk server IP dan juga PC type-nya. Sesuai yang dijelaskan oleh teman saya Farid tadi ya sebelumnya. Di klien tuh ada 3 tipe PC, normal, VIP, dan gamer. Jadi untuk user yang memiliki billing gamer dan login ke PC normal itu juga nggak bisa. Dan juga sebaliknya, untuk PC normal untuk login ke gamer pun juga tidak bisa. Gitu. Kita masukkan IP dari servernya, lalu PC type-nya kita bikin normal dulu untuk percobaan. Lah, kita masuk ke sini, ada username dan juga password. Kita masukkan Agus, login. Nah, login successful. Sesuai yang dimasukkan di server tadi ya, kita masukin 1 jam. Timernya pun juga sudah jalan selama 1 jam. Sudah dimulai berarti ya, sudah countdown juga dari Ya, sisi kliennya, betul. ini kita coba tunggu kali ya, beberapa menit untuk ngecek balance-nya itu teraktif atau enggak ya. Boleh, boleh. Kita biar tahu nih gimana sih nanti dari sesi servernya maupun kliennya seperti apa. Kita tunggu semenit aja lah, sampai 5900 gitu, atau ya 5900 cukup kali. Dicukupkan, dicukupkan. Nah, udah lewat semenit, kita stop session. Nah, maka kalau stop session itu PC akan nge-lock dan harus login lagi. Kita coba login pakai username yang sama. Nah, billingnya sudah berkurang ya. Yang sebelumnya sejam sudah berkurang. Oke, kita stop session lagi. Mungkin kita demonstrasikan jika balance-nya itu habis. Jadi saya pakai bantuan third party ya, aplikasi third party DB Browser untuk melihat database-nya itu isinya apa. Nah, ini balance ada 58 menit, kita ganti semenit. Jadi ini demonstrasi untuk jika balance-nya itu habis. Nah, sisa 1 menit, kita tunggu 1 menit dulu. Ya, jadi kita menggunakan bantuan third party ya, Kak Diagep ya, Ya, buat membantu kita biar melihat dari database-nya supaya memudahkan juga ya teman-teman. ya, karena di aplikasinya itu belum diimplementasikan untuk mengubah balance-nya. Jadi harus butuhan aplikasi third party untuk mengganti balance-nya. Jadi Betul. Dan yang Baik kita ya, pakai adalah, sorry gimana tadi? mungkin nanti coba mungkin kalau ada kita dalam satu PC atau satu orang itu bikin 2 user. Tapi dia nggak tipe PC ya, coba ya. oke, Nanti boleh, boleh. kita tes dan coba apakah berhasil atau masuk apa enggak ya, Nah, coba. ini 1 menit sudah habis ya, langsung ended. Nah, Oke. isinya kelok, kita login lagi, coba. Kan ini kita cek ya di DB ini. Nah, balance-nya min 1 nih, berarti kan sudah gak ada balance, balance-nya habis. Kita coba login.
Tuh, ada peringatan kalau akun ini nggak ada balance-nya. Oke, sesuai permintaan dari Farid ya, kita bikin user baru dengan namanya sama ya tadi ya Farid ya. Namanya sama, tapi tipe PC-nya kita bikin beda. Seharusnya tidak bisa karena username ini unik, nggak boleh sama, kita coba ya. Nah, username Oke. RDX. Jadi bisanya kita mengubah yang user list yang Agus ini, kita ubah PC type-nya menjadi PC type lain gitu. Kita coba mungkin ya. Agus PC type-nya apa? VIP gitu. Ya, Nah, kita add balance. Nah, PC type-nya berubah jadi VIP. Lalu kita coba login di klien yang sebelumnya ini sudah di setup menjadi tipe PC-nya normal. Kita login lagi. Nah, ada peringatan. nggak bisa. Itu nggak bisa error karena sudah tersave di config-nya. Config yang awal-awal kita masukin itu IP dengan tipe PC-nya apa gitu. Kita coba ubah secara paksa ya config filenya untuk menjadi PC VIP ya, disimpan di dokumen sini. Nah, ini warnet config PC type-nya kita ubah secara paksa menjadi VIP. Kita save, kita close dulu aplikasinya, kita jalanin lagi. Nah, seharusnya ini sudah bisa login nih karena PC type-nya VIP. Nah, bisa. Oke. Mungkin ada ide tambahan lagi dari Iqbal? Sekiranya dari aku sudah mewakilkan tadi dari Farid juga. Mungkin ini, Gap, mungkin yang tadi sudah aku jelasin juga. Tadi kalau misalnya kita nggak dari program yang server itu belum dinyalain. Oh, oke, boleh. Apakah klien ini bisa berjalan atau enggak ya? Coba kita matiin dulu ya kliennya. Berarti hitungannya kita mulai dari nol lagi. Oke. Ya. Mulai dari nol. Jadi ini ya, server mati, nggak dijalanin, kita langsung jalanin kliennya. Ya, Nah, error. langsung error. Jadi dia akan kembali ke sini, ke apa? Setup interface-nya. Iya. Berarti ini merupakan satu kesatuan ya. Kesatuan. Iya, ketika dia hanya klien yang dijalanin maka nggak bisa ada input akan masuk ke server. Begitupun sebaliknya ketika server yang dijalanin nggak bisa buat secara penuh digunakan secara fungsionalitasnya. Dari sisi kliennya juga butuh, sama-sama butuh berarti di sini. Benar. Betul banget. Mungkin sudah cukup kali ya? Mungkin sudah cukup dari kami, dari aku cukup, dari Gabriel, dari Farid. Oh, dari aku mungkin sudah cukup. Sudah cukup ya. Berarti bisa kita akhiri sampai sini aja teman-teman. Jadi itu adalah salah satu project yang kami buat, yaitu adalah Internet Coffee atau warnet manajemen sebenarnya ya. Jadi kita membuat antara server sama kliennya itu menjadi sebuah suatu kesatuan yang dia itu memang membutuhkan satu sama lainnya. Kurang lebihnya kami cukupkan saja sampai sini. Ada baiknya bisa diambil, ada kurangnya bisa diberitahu dan disarankan kepada kami untuk menunjang kami ke depannya. Gitu. Dari kami cukup, kita akhiri saja sampai sini teman-teman. Terima kasih sudah memperhatikan sampai sini. Harapannya kita bisa mengembangkan lebih banyak lagi dan dukungan teman-teman sangat berpengaruh bagi kami. Ada kurangnya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang.